kemudian saya hormati rekan-rekan guru serta rekan-rekan teknik. Pada hari ini saya akan melakukan pengembasan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan yang saya ampuh, yaitu tentang guru penggerak, yang mana sudah menempuh modul 1. Sejauh ini kami diberikan tugas, yaitu pengembasan di sekolah kepada rekan-rekan sejawat sekalian berkaitan dengan filosofi pendidikan dan budaya positif. Yang saya akan bahas pertama yaitu tentang filosofi pendidikan. Diawali dengan salam dan bahagia selalu. Dasar-dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu sosok yang penting bagi pendidikan di Republik Indonesia. Dasar-dasar dari kemudian teori-teori yang dari Ki Hajar Dewantara ini yang dipakai sekarang di dunia pendidikan kita. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud dari menuntun ini adalah menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam hidup dan dalam tubuhnya. Itu pengertian dari kekuatan kodrat. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita lihat yaitu adalah trilogi pendidikan. Yang pertama ada Imarso Suntolodo, di depan memberikan teladan. Kemudian ada Ing Madya Mahungkasa, di tengah memberikan bimbingan. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ketiga ini memberikan atau bermuara pada selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kodrat anak itu adalah merdeka. Mereka di sini diartikan sebagai manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup, lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud dari pengajaran dan pendidikan ini berguna untuk perkehidupan bersama, ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Kata pendidik dan pengajar itu seringkali dipakai bersama. Pengajaran itu sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya. Kodrat anak untuk bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah congklak dan bobak sodor. Congklak ini membangkitkan minat matematika, kemudian strategi. Sedangkan bobak sodor ini ada nilai dan strategi. Pendidikan itu berpihak pada anak, artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekatkan sang anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak.
Menghamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Narasinya adalah menghamba pada anak bisa dihaluskan dengan bahasa berpihak kepada atau melayani anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Anak bukan seperti kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan oleh orang dewasa. Ya, kita ketahui bahwa anak itu sudah terlahir dengan kekuatan kodratnya, sudah ada tulisannya. Anak itu terlahir sudah ada tulisannya. Tugas dari pendidikan adalah untuk menuntun atau menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menebalkannya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak ini sesuai dengan tahapan. Yang pertama ada wiraga, itu umur 0 sampai 8 tahun. Di sini anak mulai mengembangkan raga, indera, dan imajinasi. Ini ada pada anak pendidikan PAUD. Kemudian ada wiraga dan umur 8 sampai 16 tahun. Ini mengenal dan menguasai teks. Ini SD, yaitu pengenalan tentang proyek, kemudian tugas kelompok. Kemudian ada wiraga dan wirama 8 sampai 16 tahun. Ini untuk memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Kemudian wirama umur 16 sampai 24 tahun, itu tingkat SMA, orientasi pilihan hidup atau passion, bertanggung jawab pada diri mereka. Ini gambarnya. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini kemudian watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi, pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, kemudian pekerti adalah tenaga. Cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti ini merupakan keseimbangan, keselarasan hidup. Contohnya pada permainan, gamelan, dan menenun. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai petani. Kita sebagai pendidik mengibaratkan kita adalah seorang petani. Murid adalah ladang. Kemudian seorang petani memiliki kewajiban yaitu ketika menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Kita tidak dapat merubah jagung tadi berubah menjadi tanaman padi. Yang dapat kita rubah adalah memperbaiki kondisi tanah, memelihara jagung, memberikan pupuk, kemudian memberikan air yang cukup, membasmi ulat-ulat atau tumbuhnya jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tadi. Jadi kita tidak bisa mengganti jagung ini berubah menjadi padi, karena dasarnya ketika kita menanam padi maka akan tumbuh padi. Kemudian kalau kita menanam jagung, kita hanya dapat memanen jagung. Begitulah juga dengan kita mengajarkan atau kita mengibaratkan siswa kita sebagai tanaman. Kita tidak dapat menginginkan siswa itu menjadi pintar sangat, atau kita ingin dia itu mengikuti kemauannya kita. Tapi yang kita dapat perbaiki adalah bagaimana perilakunya, kemudian lakunya tadi sesuai dengan kodrat anak. Referensi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Baik, kita lanjutkan ke modul 1.4 tentang filosofi budaya positif. Dikat dulu videonya gitu. Jadi berarti kan bisa disambung ya? Saya ambilkan pohonnya. Pointer. Kalau rolling bilang rolling. Play. Saya perangkat memang kan nanti bisa diedit sama orang pintar ngedit. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita yang terakhir ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh sebagai perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu kalau petani itu menanam padi dan menuntun padi tersebut tumbuh menjadi padi yang subur, kemudian bisa dipanen. Kemudian ia juga memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara padi tersebut dengan cara memberikan pupuk, membasmi ulat dan jamur. Pendidik juga sama, kurang lebih dengan seorang petani. Kenapa? Tugas kita adalah mempersiapkan murid kita supaya siswa kita tersebut belajar dengan baik. Kita tidak menginginkan siswa itu harus pintar semua, tidak. Yang penting kita memperbaiki ya tadi lakunya, tingkahnya, sehingga dia menjadi orang yang bahagia, kemudian orang yang selamat nantinya bisa untuk dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua berperilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan adalah pada saat bujukan itu gagal. Kemudian teorinya, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang kelima, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teorinya, model berpikir menang-menang. Nah, ini berasal dari mana kata-kata disiplin? Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan merasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Yang kedua, orang melakukan atau menghindari kata disiplin tadi, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan ketika saya tepat waktu? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Dia ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini lingkar dari budaya positif yang berawal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita di kelas biasanya ada peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat kita berkendara? Kenapa kita harus wajib menggunakan helm? Apakah karena kita takut dengan polisi? Atau mungkin karena untuk keselamatan? Nah ini. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, pada dasarnya biasanya kita ingin karena peraturan. Kalau kita tidak menerapkan ini, maka kita akan ditangkap atau diberi sanksi oleh petugas Covid. Tetapi ada dasarnya selain itu. Kenapa kita memilih menggunakan masker? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dasarnya kita takut karena hukuman. Nah, untuk mendukung motivasi instrik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak dan Ibu, ini di sini ada peraturan dan kesepakatan kelas. Ada masing-masing kesepakatan kelas ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini A. Ini sering kita ada di kelas ya Bapak Ibu. Semuanya ada di kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Yang satunya, yang B, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira Bapak dan Ibu, mana yang lebih Bapak Ibu pilih dari kedua kesepakatan ini? Yang A, keyakinan kelas, lebih mendasar ke A. Yang A ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Nah ini terlihat sama, keduanya terlihat sama ya. Sama-sama berorientasi kepada guru dan murid ya. Kemudian ini sama-sama ada ketertiban ya. Ini hampir sama. Nah ini Bapak Ibu, kita untuk mengetahui keyakinan kelas itu apa, ini kita ada serangkaian peraturan yang sering ada di kelas kita. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, kemudian yang kedua nanti kita jawab bersama. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Karena kalau membalikan buku itu harus rapi pada tempatnya itu. Betul. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan atau kesepakatan? Ada ya, nanti kita jawab.
Oke. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan atau kesepakatan kira-kira. Keyakinan itu berasal dari dia yakini bahwa kalau saya ini nanti berdampak ini. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini ya kesepakatan mungkin ya. Gunakan masker. Nah, ada kesepakatan, ada keyakinan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor kelas. Ada kesepakatan, ada keyakinan. Kita lihat jawabannya. Sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Nah, ini kenapa tanggung jawab? Selalu kembalikan buku dan ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit pembelajaran, menghormati orang lain, komitmen dan bertujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini nilainya adalah kesehatan. Berganti menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Menggunakan masker, kesehatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Ini merupakan nilai kebajikan yang ada pada pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi yang Bapak Ibu jawab itu sudah benar. Hanya saja kecenderungan tidak memiliki nilai-nilai kebajikan yang dituju. Ini tadi ada tanggung jawab. Ketika ada tanggung jawab, maka ada nilai yang harus dia penuhi. Jadi ketika dia meminjam buku, dia pasti akan mempunyai perasaan nanti saya harus mengembalikannya. Nah, ini tanggung jawab inilah yang kita harapkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada kata menghormati, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Ketika saya mengganggu orang lain, akan berdampak kepada saya sendiri. Apa yang saya rasakan jika saya mengganggu orang lain? Ketika saya diganggu orang lain, itulah yang dirasakan oleh orang lain ketika saya mengganggu. Ini nilainya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Ini menghormati orang lain. Kemudian komitmen. Ketika kita membuat komitmen, sama-sama harus dilaksanakan bersama. Ya. Kemudian ada melakukan kekerasan. Ini keselamatan dan menghormati orang lain. Ketika ada kata menghormati orang lain, berbicara pada diri sendiri dan orang lain. Kita berbicara pada diri kita sendiri jika kita melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Jika orang lain itu melakukan kepada diri kita, maka kita akan merasakan hal yang sama seperti yang kita lakukan kekerasan tadi. Kemudian dalam menggunakan narkoba, ini nilai kesehatan. Pada dasarnya kalau kita menggunakan narkoba ini kan ada dua pilihan sebenarnya. Satu, kalau kita menggunakan kita akan mendapatkan hukuman. Ya, hukuman juga termasuk tadi ya. Kemudian kesehatan. Kesehatan ya artinya berkaitan dengan ketika kita menggunakan narkoba, maka berdampak buruk pada kehidupan. Bukan hanya kesehatan, kemudian generasi juga pun akan terganggu. Ya. Kemudian ada tadi berganti menghormati, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas dan koridor. Sama seperti tadi pertanyaan, kenapa kita menggunakan helm? Kalau kita meyakini bahwa itu karena ada peraturan, maka kita tidak meyakini bahwa hanya kita takut dengan polisi atau dengan orang yang berwajib. Ketika kita menggunakan helm, kita meyakini bahwa ketika saya menggunakan helm, saya akan terlindungi. Maka ketika saya jatuh dari naik sepeda motor, maka organ vital kepala saya itu akan terlindungi. Maka ada nilai keselamatan. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, kenapa kita harus menggunakan masker? Nah, kalau kita meyakini kalau kita hanya takut dengan petugas COVID, nanti saya kalau tidak pakai masker akan ditangkap atau saya membayar denda. Nah, ini masih kita belum menemukan nilai kebajikan. Tetapi kalau kita menemukan nilai kebajikan seperti ini, ketika saya menggunakan masker, salah satu cara melindungi diri saya dan orang lain terhadap paparan COVID-19. Nah, ini merupakan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang ada ketika kita menggunakan masker tersebut. Dihukum oleh penghargaan.
Ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan, ini sangat berpengaruh kepada anak. Sering kita mungkin saya termasuk salah satunya, ketika siswa kita berhasil melakukan sesuatu, kita biasanya memberikan penghargaan. Nah, tetapi berdampak Bapak Ibu. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya, ya, ketika anak tersebut sering kita berikan hadiah, ketika dia berhasil melaksanakan sesuatu, ketika kita tidak memberikan, maka anak tersebut tidak akan mau melakukan apa-apa yang kita perintahkan. Kemudian dari jangka panjangnya, anak tersebut ketika dia sampai kapanpun, ketika melakukan sesuatu harus ada imbalannya. Ini yang dampaknya ketika memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Bapak Ibu, ketika kita kenaikan kelas atau semesteran, pernahkah Bapak Ibu memberikan peringkat kepada siswa? Pernah Bapak Ibu ya? Ya, peringkat 1 sampai 10 besar. Tetapi di sini penghargaan menghukum. Dikatakan penghargaan menghukum. Kenapa? Ketika anak yang tidak mendapatkan ranking merasa terhukum dia. Saya tidak pernah dapat ranking. Berarti saya termasuk anak bodoh di sini. Kemudian bagi anak yang mendapatkan ranking, kita anggap ranking 1. Dia akan merasakan apa? Saya ketika saya turun peringkat, dari dulu saya 1 jadi 10 misalnya, atau jadi 5, maka akan berpengaruh ini ranking. Karena siswa tersebut akan tertekan. Yang mendapatkan ranking pun tertekan, yang tidak dapat ranking pun tertekan. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kemudian yang terakhir ini agak turun. Ini penghargaan merusak hubungan. Hubungan apa? Ketika kita dengan siswa, kalau tidak memberikan hadiah tadi, maka siswa ini cenderung tidak akan mau mengikuti. Misalnya kita contoh, ketika siswa kita berikan hadiah pada saat dia berhasil melakukan sesuatu, dia akan senang dengan kita. Ketika tidak ada hadiah, maka siswa ini tidak akan mau, bahkan tidak senang dengan kita, karena pasti dia berkata, kenapa saya tidak mendapatkan hadiah kembali? Nah, ini akan merusak hubungan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada tindakan yang sering kita lakukan, kemudian kita kita tentukan dia hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu tahu konsekuensi kan? Kalau hukuman, ya, kemudian konsekuensi tidak tahu. Nanti kita jawab sama-sama. Nanti kita samakan apakah benar jawaban kita bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, menari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, baik. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian yang kelima ya ini, meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, ada hukuman. Kemudian yang keenam, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita cek jawabannya Bapak Ibu. Oke, hampir benar ya, hampir benar Bapak Ibu ya. Ya, oke. Hampir benar semua ya, salut untuk Bapak Ibu ya. Jadi ini yang Bapak jawab tadi betul. Ini mencatat itu merupakan hukuman. Ya, kemudian ini tidak ada kaitannya dengan keterlambatannya, dia disuruh ini menulis ya. Ini pasti jelas hukuman. Kemudian lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, ini merupakan hukuman. Meminta murid push up tidak menggunakan masker, ini hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi. Ini adalah akibat dari tindakan yang dilakukannya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air untuk konsekuensi. Murid
disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam hukuman. Lari memilih lapangan basket, ini konsekuensi. Ya benar, jawaban Bapak Ibu semua benar. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati, ya. Kemudian yang konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Ya, jadi jangka pendek ya, jangka pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman ini membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kira-kira Bapak Ibu? Boleh bertanya? Boleh. Kan begini, misalkan anak itu ada kesalahan, apakah yang kita terapkan itu pada anak, apakah hukuman ataupun konsekuensi? Itu. Misalkan dia terlambat, cuma 5 menit. Waktu pagi hari. Sedangkan teman yang satu 10 menit, apa yang kita lakukan terhadap anak yang kedua ini? Baik, menjawab pertanyaan dari Ibu Masifah tadi. Nah ini tadi, ada kata terlambat tadi Ibu ya. Ini terlambat hadir. Kita kira-kira hukuman yang berbeda gitu ya. Yang anak datang terlambat 5 menit, kemudian anak yang terlambat 10 menit. Apakah hukumannya sama gitu ya? Pertanyaannya. Nah, kita beranjak dulu sini Bu ya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini adalah tindakan yang dilakukan, tidak ada kaitan untuk membuat anak itu kembali kepada keyakinannya tadi. Kalau konsekuensi ini adalah bentuk dari hukuman juga, tetapi bukan hukuman yang berkaitan dengan fisik maupun sampai dia ingat, tetapi supaya dia merasa tidak nyaman dan dia berhenti melakukan tindakan tersebut. Nah, ketika anak tadi yang terlambat 5 menit, bentuk hukumannya kira-kira apa Bu biasanya? Saya tanya dulu. Kira-kira apakah disuruh bernyanyi? Apakah dia disuruh, atau kita biarkan saja masuk tetapi nanti yang 10 menit kita hukum ada sesuatu apa gimana? Apakah yang 5 menit tadi dihukum atau yang 10 menit dihukum? Ini saya tanya dulu. Kalau saya yang terlambat 5 menit, saya nasihati yang sampai terulang lagi. Kalau yang 10 menit itu kadang dia nulis, saya tidak akan terlambat lagi sampai 10 kali. Itu aja kalau yang di buku tulis. Oh, gitu. Baik Bu. Kalau yang 5 menit tadi hanya dinasehatin, kemudian yang 10 menit itu disuruh mencatat. Kalau yang 10 menit itu termasuk hukuman Bu. Kenapa hukuman? Karena tidak akan tindakan tersebut tidak akan membuat dia merasa tidak nyaman. Besok dia akan pasti mengulangi kembali. Nah, alangkah baiknya ketika memberi hukuman ketika terlambat berkaitan dengan pembelajaran apa yang ada di sini. Kira-kira kalau kelas berapa Bu? Kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 sudah ada perkalian. Ada perkalian. Nah, kita suruh anak itu menyebutkan perkalian 2, 1 sampai 10 atau 2 kali perkalian 2. Itu bisa kita lakukan kepada anak. Kenapa konsekuensi ini? Karena
sesuai dengan pembelajarannya. Kita kembali ke sini tadi. Kenapa tadi yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Ini konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Saya kembali ini untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Lari sesuai dengan pembelajaran PJOK karena PJOK berkaitan dengan jasmani. Karena kalau ini disuruh menuliskan saya tidak terlambat lagi, maka ini merupakan hukuman. Konsekuensi adalah sesuai dengan pembelajaran. Ketika PJOK disuruh lari atau push up, ini maka akan sesuai dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah suatu tindakan ini tadi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian belajar mematuhi peraturan dan membuat anak ini tidak nyaman, kemudian dia singkat sementara. Jadi dia lari kan malu, tetapi pada dasarnya dengan lari tersebut dia sudah termasuk bagian dari pembelajarannya tadi. Nah, sedangkan kalau tadi kita nulis itu, ya yang nulis ini tadi, ini merupakan paksaan. Anak pasti belum tentu mau dia melakukan itu, belum tentu dia mau. Tidak, kalau kita mungkin suruh nulis, ayo nak nulis karena kamu terlambat, pasti dia tidak akan mau. Tetapi kalau kita tadi ganti dengan dia menghafal perkalian, nah ini akan berbeda, maka dia akan berubah menjadi konsekuensi. Berbeda tadi yang pembelajaran PJOK yang disuruh lari, kenapa konsekuensi? Karena berkaitan dengan pembelajaran. Nah, Ada kaitannya. ya, ada kaitannya. Jadi berkaitan. Ketika hukuman itu kita berikan kepada anak, sebisa mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, kalau misalnya kayak tadi, saya kembali lagi, ini mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret. Ini konsekuensi, bukan merupakan hukuman. Karena kalau hukuman ini kita tidak kata mengganti, atau kita suruh anak karena dia mencoret ini kita suruh hukum berdiri di lapangan atau berdiri di depan kelas. Ini merupakan hukuman. Ketika ini konsekuensi lagi membersihkan tumpahan air yang tersentuh saat belajar, ini merupakan konsekuensi bukan hukuman. Lain cerita kalau kita di sini anak disuruh mengepel kelas saat pulang sekolah akibat kesalahannya menyenggol tadi. Nah, ini merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Jadi konsekuensi sangat berbeda jauh dengan hukuman. Ibu, itu yang saya bisa jawab. Ada yang lain? Nanti lagi atau saya habiskan dulu ini? Oke, habiskan. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi kita anak itu melakukan sesuatu tindakan, nah itu tidak lepas dari peran ini, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ya ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ada permasalahan Bapak Ibu. Di sini sudah ada jawabannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang atau bernyanyi ya. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa sih pada anak tersebut? Ya, kebutuhan kesenangan. Kemudian ada ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan anak itu adalah cinta, kasih, dan ingin diterima. Yang ketiga ada permasalahan. Aku bosan, aku belajarnya cuma segitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ya? Ya kebebasan. Aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin kepada teman-temanku di kelas. Ini penguasaan. Ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan kita, di kelas kita. Ada kesenangan, ada cinta kasih diterima, kebebasan dan penguasaan. Saya jelaskan sedikit yang ini. Kebutuhan akan cinta kasih yang ingin diterima, ya ini seperti anak tadi. Ini merupakan bentuk dari seperti anak tadi ya, dari kasus seperti ini. Ya, ini dia ingin
mendapatkan kesenangan, ingin dilihat oleh teman, ya, kemudian ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, maka dia berkata seperti ini, aku padahal dia suka bernyanyi dan senang menyanyi, padahal guru bilang tidak boleh bernyanyi pada saat mengerjakan tugas. Kemudian ada ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut. Ini kebutuhan cinta kasih sayang, ingin diakui, ingin diterima, ingin dianggap dia. Ya, ketika ada permasalahan seperti ini di kelas, maka inilah anak itu sebenarnya ingin ini, cinta kasih sayang, ingin diterima. Kemudian aku bosan, aku belajarnya cuma segitu-gitu aja. Nah, ini merupakan kebebasan akan memilih. Kemudian aku sebal, gambarku tidak akan dulu kekuasaan. Kita lanjut Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini berkaitan dengan fisik, penghukum ini tadi yang kita sudah dijelaskan tadi di awal. Ini penghukum, ini ada guru, ada berbuat, ini ada tindakan-tindakannya penghukum. Arti memojokkan, menyakiti, menyindir. Nah, kadang-kadang kita sering menyindir anak, wah kamu kalah dengan si B lebih pintar daripada kamu. Kita termasuk salah satu penghukum, yaitu verbal. Kemudian memojok-mojokkan siswa. Ayo nak, kamu bisa, masa ini aja nggak bisa, kalah kamu ini merupakan penghukum. Katanya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan nanti. Ini merupakan, jika kita melakukan tindakan seperti ini, kita termasuk penghukum. Hasilnya apa? Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini adalah hasil ketika kita melakukan hukum. Anak akan melakukan ini. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu kita menghindari ini menghukum, karena akan berdampak kepada siswa. Siswa nanti akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika kita melakukan tindakan penghukum, nanti ketika dia melakukan lagi, dia akan berkata seperti ini. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi kesalahannya kembali. Kita lakukan lagi, ketika anak bersalah menghukum, maka dia akan kembali lagi seperti ini. Itu terus menerus, seperti Daud akan kembali lagi. Dia melakukan kesalahan kembali, nanti kembali lagi. Nah, ini kita harus sebisa mungkin sebagai seorang guru kita harus menghindari. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu ketika anak ribut, kita diam sejenak di dalam kelas, duduk diam tanpa berkata apapun? Pasti pernah Bapak Ibu ya? Kita diam ketika anak ribut sangat ribut gaduh. Pada saat kita menyampaikan pembelajaran di kelas, kita tiba-tiba merenung dan diam. Sampai anak-anak itu diam sendiri. Di hatinya pasti dia berkata, ada apa dengan Bu Guru? Kenapa dengan Pak Guru? Kenapa tiba-tiba diam? Ini salah satu merupakan dari pembuat merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa kepada kamu. Ini merupakan kata-kata dari pembuat orang bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini merupakan kalimat yang keluar apabila kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Apa hasilnya Bapak Ibu? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kamu tidak mengerjakan PR ya? Enggak Pak Guru, saya ngerjain. Padahal ini hasilnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas ini adalah murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ya, meletakkan kita di baik. Murid akan mengatakan jika kita melakukan membuat merasa bersalah, maafkan saya ya Bu atau Pak, maafkan saya. Hasilnya adalah merasa rendah. Nah, ini adalah membuat merasa bersalah. Kemudian 5 posisi kontrol yang lainnya adalah posisinya adalah sebagai teman. Saya contohkan Bapak Ibu, sebagai teman ini ada 2 kategori. Ada nilai positif dan negatifnya. Ketika kita berada di posisi teman, nilai positifnya adalah anak akan merasa dekat dengan kita. Anak akan merasa tidak canggung kepada kita. Dia menganggap kita bahwa sebagai teman. Jadi tidak ada pembatas di situ. Tetapi ketika
posisi teman ini berubah posisi negatif, maka akan berdampak. Posisi teman, ketika posisi negatif ini, siswa akan berkata kepada kita, "Bapak kok tidak bantu saya hari ini lagi? Kok ibu guru sekarang tidak bantu saya lagi? Berarti ibu bukan teman saya, bapak guru bukan teman saya." Nah, ini memiliki nilai plus dan positif. Nilai min dan positifnya ya Bapak Ibu. Kalimat yang diucapkan adalah membuat untuk muridnya. Guru sering berkata, "Ayolah lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Ingat ibu kan pernah bantu kamu." Nah, ini kalimat ketika kita berada di posisi teman. Hasilnya adalah ketergantungan. Siswa akan ketergantungan. Kemudian ketika itu murid akan berkata, "Saya pikir bapak ibu teman saya." Ternyata begitu. Ketika dia positif tadi, dia merasa negatif tadi, dia ini akan keluar kalimat ini. Ketika kita tidak membantu dia, maka dia akan berpikir seperti ini. "Saya pikir ibu dan bapak adalah teman saya." Dia akan merasa kekecewaan. Dampaknya pada murid lemah, dia mandiri dan ketergantungan. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, posisi pemantau ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan ketika kita di kelas, kita bermain dengan data. Posisi pemantau ini berkaitan dengan data, kemudian sikap-sikap siswa, nilai, ini masuk ke dalam pemantau. Guru berbuat apa? Menghitung dan mengukur. Ketika ada anak yang sikapnya berubah, ini biasanya kita lihat dari sikapnya. Bagaimana dia biasanya dengan guru-guru mata pelajaran juga kita bisa berkolaborasi dengan guru BK. Kemudian guru sering berkata, "Apa peraturannya? Apa kamu tahu peraturan yang ada di kelas kita?" Nah, biasanya ini kita sebagai guru akan menanyakan seperti ini. Hasilnya penyelesaian diri dan diawasi. Nah, kemudian guru berkata, "Berapa banyak bintang yang saya dapat atau saya peroleh? Ketika saya melakukan sesuatu yang baik, saya akan mendapatkan bintang berapa? Kemudian ketika saya melakukan kesalahan, saya akan dikurangi bintang berapa? Berapa halaman yang harus saya tulis?" Ketika kita posisi sebagai pemantau. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling sempurna di posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang mana membuat anak itu belajar untuk memperbaiki diri sehingga nantinya dia bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, posisi manajer ini guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Apa yang kita yakini ya? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika anak berbuat kesalahan, kita tanyakan kepada dia, apa nilai-nilai atau keyakinan apa yang kita yakini? Keyakinan ini tadi, nilai kesepakatan kelas yang kita buat. Kita ajak anak untuk mengingat kembali kesepakatannya. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Kita ajak anak untuk berbuat atau berpikir tentang kesalahannya. Hasilnya menguatkan pribadi. Menguatkan pribadi ini artinya ketika kata tadi posisi penghukum, dia akan memberontak. Ini tidak, manajer tidak, sangat berbeda sekali. Ini menguatkan pribadinya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan? Ketika anak sudah mengetahui kesalahannya, dia akan berusaha menanyakan kepada seorang guru, kepada gurunya tadi, apa cara saya untuk memperbaiki ini, kembali ke posisi normal. Nah, disinilah posisi manajer. Dampak pada murid, mengevaluasi diri, dan bagaimana cara memperbaiki diri. Ini sebisa mungkin Bapak Ibu, posisi ini yang kita harus miliki.
Memang berat, tidak mungkin langsung membalikan telapak tangan. Tetapi perlahan-lahan kita harus bisa posisi. Minimal kita berada di posisi. Maksimal kita berada di posisi manajer. Sebisa mungkin kita menghindari penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini akan berdampak buruk kepada mental anak. Kenapa? Karena anak akan mengingat terus. Nanti akan apa yang terjadi? Dia akan mengulangi kesalahannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol tadi, kita akan melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya kita melakukan restitusi itu membuat mereka kembali lagi ke kelompoknya. Ketika dia berbuat salah, dia akan dikucilkan, dia akan keluar dari kelompoknya. Pasti itu Bapak Ibu. Ketika anak itu berbuat salah, pasti dia akan dikeluarkan atau dijauhkan oleh kelompoknya. Nah, dengan restitusi kita akan mengembalikan dia kembali supaya dia kembali ke kelompoknya tanpa mengurangi sambil dia memperbaiki kesalahannya tadi, dia akan kembali ke lagi. Tetapi dengan karakter yang tadi lebih kuat, artinya ketika dia melakukan kesalahan karakternya lemah. Nah, ketika dia sudah melakukan restitusi, karakternya akan lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kesalahan itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukum. Yang ketiga, lakukan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi bukan pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini merupakan 9 ciri-ciri restitusi. Ketika kita melakukan dari ke-9 ciri-ciri ini, maka kita telah masuk melakukan restitusi dalam memperbaiki kesalahan anak. Ini merupakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian kedua menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini artinya ketika anak berbuat salah, kita panggil dulu dia. Kita datangi perlahan anak. Kita panggil, kemudian kita tanyakan. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan. Ini yang kita tanyakan kepada anak. Jangan kita tanyakan kepada anak, kamu ini kok berbuat salah? Kenapa sih kamu jahil betul sama anak, teman-temanmu? Nah ini, sebisa mungkin kita tanyakan. Kita panggil, kita menstabilkan identitasnya dulu. Nah, Bapak dulu juga pernah berbuat salah, sama seperti kamu ini. Nah, kita buat dulu pertanyaan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalnya anak tadi melakukan memecahkan kaca. Nah, ini kita lakukan ini. Kita buat anak itu menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kita lakukan adalah ini, validasi tindakan yang salah. Kita ajak dan dari anak untuk mengungkapkan kesalahannya itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia tadi memecahkan kaca, tentu dia punya alasan. Oh, tadi saya tidak sengaja misalnya, atau saya tadi tidak hati-hati. Kita buat ajak dia untuk mendeskripsikan kesalahannya dia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini sering kita tanyakan. Misalnya si anak tadi kita tanyakan ke anak. Kemudian yang terakhir ada namanya keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya di kelas tadi, ketika kita melakukan kesalahan berupa misalnya merusak barang orang lain, kita wajib mengganti atau kita harus menggantinya. Nah ini kita angkat ini. Oh nanti anak itu akan kembali. Oh setelah saya melakukan kesalahan, saya akan memperbaiki diri. Nah, kamu ingin menjadi apa? Seperti apa? Misalnya si anak tadi jahil kepada temannya, misalnya berkelahi. Nah kita ingin tawarkan kamu menjadi seperti apa. Nah sehingga nanti ketika ini anak nanti akan berproses mengolah ketika ada permasalahan dia akan mengetahui apa tindakan yang saya lakukan dan bagaimana cara penanganannya.
Ingat Bapak Ibu, ketika melakukan segitiga restitusi, kita tidak akan menanyakan atau tidak akan menang atau kalah. Kita tidak harus berbicara menang atau kalah. Tetapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi, maka semuanya akan menang dan menang. Tidak ada kalah dan menang. Nah, ini tindakan yang tadi menstabilkan identitas guru untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat yang akan diutarakan. Kemudian validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, ini membantu murid mengenali basic net dan kebutuhan yang dipenuhinya. Dasarnya setiap manusia tidak akan memenuhi basic net dan kebutuhan dasar. Apa itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, terima, fun, kesenangan, kemudian survival, bertahan hidup. Guru akan bertanya, kamu bisa saja melakukan hal buruk, lebih buruk, tetapi kamu tidak ingin melakukannya. Nah, ini sering pertanyaan-pertanyaan yang kita tawarkan ketika melakukan tindakan validasi yang salah. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian murid melihat kesalahan yang dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata apa nilai yang kita percayai atau keyakinan apa yang kita buat di sekolah. Kemudian nilai kebajikan apa yang kamu yakini, yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kelas ideal itu yang anak inginkan. Kita tawarkan kepada anak, mau dibuat apa kelas ini? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Punya kita tanyakan perlahan-lahan kepada anak. Apa yang ingin kamu rasakan? Semua restitusi ini membutuhkan proses Bapak Ibu. Tidak mungkin langsung kita membalikan seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses. Setidaknya kita mulai perlahan-lahan mencoba. Kalau kita tidak mencoba tidak akan pernah terlaksana. Sebisa mungkin kita menghindari proses mempupuk dan membuat rasa bersalah. Demikian Bapak Ibu, kita sudah di penghujung sosialisasi ini. Saya harapkan dan Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita memerdekakan murid kita sesuai dengan kodratnya itu tadi, ya Bapak Ibu, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya menjadi seorang manusia mampu di lingkungan masyarakat. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada yang hal-hal yang baik, itu semua saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya persilakan apa ada yang ditanyakan berkaitan dengan tadi 1.1 tentang filosofi pendidikan maupun tentang budaya positif. Ini saya persilakan yang ingin bertanya. Saya Pak. Oke, boleh Bu, Terima silakan. kasih. Saya ucapkan pada Pak Sarwali yang memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Saya menanyakan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di situ tadi ada contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, di mana kita sebagai guru itu bisa membedakan di mana kesepakatan kelas dan di mana keyakinan kelas. Sedangkan seperti contoh yang Bapak Sarwali berikan tadi, itu banyak sekali kesamaan-kesamaan. Ya, Jadi saya ingin bertanya bagaimana supaya kita di sini semua bisa membedakan antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, baik Bu. Saya mau kembali ke sini dulu ya. Baik. Saya berawal dari sini dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mendasar ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila kita mengendarai roda dua? Yang Bapak rasakan dulu pertama, ketika kita berkendara tidak menggunakan helm, terus ada polisi di depan, apa yang terbesit Bapak Ibu? Yang terbesit ya ibaratnya kalau ada Pak Polisi kita juga takut karena kita Takut. Ada takut. ada takut karena ada Pak Polisi. Ada Pasti sanksi. kita bilang, ada sanksi. Tilang. Berarti itu adalah kita meyakini bahwa ketika saya tidak menggunakan helm, maka saya akan ditilang. Tilangnya pun mengeluarkan uang. Iya. Sayang Bapak Ibu ya. Tetapi
bukan kayak nilai itu yang kita inginkan. Sekarang saya ganti lagi. Kalau kita naik motor jatuh pakai helm, terus kepala kita terbentuk, keselamatan. Berarti ada nilai. Ketika kita menggunakan helm pada saat kita berangkat naik motor, ketika kita kalau saya pakai helm saya tidak akan ditilang, maka itu bukan keyakinan. Bukan keyakinan. Karena kita takut. Kalau saya tidak pakai helm saya akan ditilang. Tetapi ketika kita menggunakan helm, kita terbesit dong. Kalau saya tidak pakai helm, nanti kalau saya amit-amit jatuh, nabrak misalnya, kepala saya pasti akan terlindungi, pasti saya akan selamat. Nilai keselamatan itulah merupakan keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang didasari, ya, nilai-nilai yang didasari yang kita inginkan. Nah, sama seperti tadi yang kesepakatan kelas tadi Bu ya. Kesepakatan kelas itu dibuat supaya anak meyakini nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif. Selama ini kita buat peraturan kelas, dilarang membuang sampah. Kemudian jika anak ribut akan misalnya didenda, atau misalnya siswa keyakinan peraturan itu kan dibuat tanpa ada kesepakatan. Keyakinan peraturan itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Tidak ada hal-hal positif yang dibangun, negatif. Karena kecenderungan untuk ketika anak bersalah dia harus salah. Ini kalau misalnya anak tidak misalnya menggunakan ini salah, tidak menggunakan ini salah. Misalnya dia ribut dalam kelas salah. Nilai itu salah ketika nanti misalnya di dalam kelas anak murid atau anak didik kita ketika dia meribut, nanti kalau kamu ribut nanti kamu dihukum guru. Kata hukum, ada hukuman lagi. Nanti ketika anak kita telah berlanjut ribut, kamu tidak takut nanti Pak Guru hukum. Nah, ketika itu mudah menghukum, maka itu ada kembali ke peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu berangkat dari kesepakatan. Kesepakatan kita buat, nah, ketika tadi kesepakatan kelas misalnya menghargai orang lain. Ketika anak itu ribut, sebelum dia ribut, pas saat dia ribut nanti tanggap ribut. Terbesit dalam hatinya, kalau saya ribut, saya tidak menghargai orang lain. Ibu guru atau bapak guru sedang menjelaskan. Ketika saya nanti mau berbicara, orang lain juga tidak menanggapi saya, maka saya juga akan seperti itu. Kalau saya tidak menghargai orang lain belum tentu menghargai saya. Nah, itulah ada nilai keyakinan yang akan dipercaya oleh siswa. Berasal dari mana? Kesepakatan. Semua terlibat dalam kesepakatan kelas itu, semua pihak terlibat. Peraturan tidak terlibat. Ketika kesepakatan itu sudah dilaksanakan, maka ada nilai, yaitu apa? Nilai keyakinan, nilai kebajikan yang kita harapkan. Maka tumbuhlah nilai-nilai positif. Jadi sangat berbeda sekali. Memang terlihat sama, tapi nilai kesepakatan kelas itu adalah nilai mengangkat nilai-nilai positif. Berbeda dengan peraturan kelas. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa kita menggunakan helm? Karena supaya kita menunjukkan keyakinan bahwa ketika kita menggunakan helm, maka ada keselamatan, kita terhindar dari musibah. Berbeda kalau kita berpikir bahwa kita menggunakan helm, kita akan ditilang, nanti takut dengan polisi, kita akan ada denda. Jangan sampai memunculkan keyakinan. Gitu. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih, Bapak. Ada lagi? Mulai tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi sudah. Kemudian ini tentang keyakinan Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita mengangkat kesepakatan itu kita buat supaya tidak menimbulkan nilai-nilai keyakinan. Yang kita harapkan ini ada Bapak Ibu, keyakinan, bukan hukuman dan penghargaan. Ketika anak datang awal, nanti
Ketika dia datang awal nanti dapatkan penghargaan, terus dipuji. Ketika anak mendapatkan pujian, ini berdampak kok. Tadi kan penghargaan berdampak buruk, ya. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian tadi penghargaan itu juga merusak hubungan. Nah, ini kita menghindari penghargaan. Memang benar, penghargaan ini baik. Saya juga dulu pernah melakukan. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, maka kita beri penghargaan. Tetapi salah Bapak Ibu. Saya juga baru tahu kalau itu salah. Penghargaan itu berdampak buruk pada dia. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kemudian hukuman. Seringkali kita ketika anak tadi berbuat salah kita lakukan. Karena hukuman ini dihindari. Kita hindari. Lebih baik apa? Konsekuensi tadi. Kalau konsekuensi berdasarkan apa? Berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian dia sambil menyadari kesalahan yang dia lakukan. Nah, kemudian yang keyakinan kelas tadi, kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Nanti dari kesepakatan bersama ini akan memunculkan nilai-nilai positif. Jadi anak ketika melakukan sesuatu, oh dia ingat, oh saya kan sudah buat kesepakatan ini. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan pasti berkaitan dengan hukuman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berkaitan dengan keyakinan kelas, boleh? Atau tentang ini tadi boleh? Oke. Kalau kita beri penghargaan dan misalnya berupa penghargaan baik untuk yang sebenarnya. Nah kalau misalnya itu penghargaan dia jawab pertanyaan kita di kelas dan jawab itu ya. Belajar dan bilang jawab. Terus kita kasih jempol kita. Bagaimana? Kalau jempol, betul. Kita sukses gitu ya. Termasuk penghargaan juga nih. Aku Betul. masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Setidaknya kita jangan berupa benda atau sesuatu yang ketika kita tidak memberikan memunculkan anak nanti malas. Ketika selama ini kita berikan penghargaan kepada siswa itu, ketika anak berhasil, misalnya anak yang bisa menyelesaikan ini nanti dapat bintang. Kalau kita biasanya nanti kita sediain permen atau coklat. Nanti yang sudah selesai kita kasih coklat ya. Anak akan termotivasi untuk melakukan itu. Bukan keyakinan bahwa ketika saya selesai nanti saya berhasil gitu. Bukan, dia tujuan awalnya bukan itu, tetapi tujuan awalnya adalah saya mendapatkan hadiah. Dia berlomba untuk itu. Nah ini berdampak. Tapi kalau kita tadi Ibu katakan kita memberikan pujian, pujian bukan berarti pujian setinggi-tinggi ya, tidak gitu. Oh, kamu sangat pintar, sangat. Ketika dia berbuat salah nanti kita kamu gitu aja salah. Nah ini yang kita hindari. Pujian memang kita tidak salahkan, kita boleh memuji. Tetapi ketika anak salah itu kita jangan sampai kita rendahkan. Nah kita lakukan pendekatan tadi. Jadi memang kodratnya anak Bu memang seperti itu. Dia ingin kita kasih sayang, dia mencari kasih sayang, kemudian kesenangan, dia mendapatkan penghargaan yang wajib. Ranking sebenarnya sih memang benar, sangat berdampak Bu. Kalau misalnya kita berikan ranking ke anak, yaitu tadi yang saya sebutkan, ranking ini berdampak ketika anak yang tidak mendapatkan ranking dan anak yang mendapatkan ranking pun akan berdampak. Yang satu tidak mendapatkan ranking, ya udah, dia malas. Ya sudah, saya pasti nggak ranking lagi nanti. Ya sudah, merasa ya sudah gitu aja. Tidak ada niat untuk memperbaiki diri. Jadi dia nanti wah guru itu pasti itu aja loh yang ranking. Terus yang ranking satu, ketika dia turun ranking, beban Bapak Ibu. Kita katakan beban, kenapa? Dia merasa ada yang menyaingi dia. Loh kok ibu guru ini kok saya kemarin ranking 1 sekarang kok ranking 2 atau ranking 3, berdampak. Sebisa mungkin, makanya ini polemik kita Bapak Ibu. Bagaimana seringkali kita yang kita lakukan ini baru juga saya tahu bahwa itu berdampak. Penghargaan itu sangat berdampak Bu. Penghargaan itu sangat berdampak. Seharusnya kita berikan ranking berapa ya? Tetap Bu, sebenarnya tetap. Itulah sebagai acuan kita karena tadi
di posisi kontrol tadi ada sebagai pemantau. Iya. Karena pemantau ini kita tidak bisa lepas dari data. Tetapi kita berikan untuk kita, dan ketika anak itu ada orang tuanya mau ingin bertanya, nah kita tanya, Bu, anak saya peringkat berapa? Itu sebenarnya kita berikan. Tetapi jangan sampai kita misalnya seperti ini, di dalam kelas kita umumkan, anak yang peringkat 1 A, peringkat 2 B, peringkat yang peringkat terakhir ini Bu yang bahaya Bu, yang kalau peringkat terakhir disebut, yang peringkat terakhir si C ini akan berdampak ke psikisnya, pasti berdampak ke psikisnya. Itu yang kita hindari Bapak Ibu. Jadi itu tadi penghargaan. Maksudnya perlu dituliskan di rapat nggak ini? Kalau saya alhamdulillah Bu, saya saat ini sudah tidak pernah menuliskan lagi. Tapi kalau untuk data memang wajib. Kita wajib Bu. Data Simpanan kita wajib karena penampilan di G, penampilan di rapor. Kalau saya sih alhamdulillah sudah 2 tahun ini sudah tidak pernah menuliskan ranking. Saya juga udah 2 tahun, artinya dari tahun kemarin sama tahun ini nggak pernah saya tulis di ranking. Nah, tapi kalau untuk data pribadi, ketika ada orang tua yang ingin bertanya, kita berikan. Karena memang peringkat ini kita butuhkan Bapak Ibu karena data. Kita tidak bisa melepaskan data. Saya mengatakan tadi bahwa kalau kita tidak lepas data, bagaimana cara kita mengetahui peningkatan anak? Iya. Jadi sebisa mungkin penghargaan itu tadi mendukung dan mengurangi ketepatan. Jadi kita biarkan anak itu melakukan keyakinannya, keyakinannya, kemudian dia berusaha melakukan sesuatu itu bukan mengharapkan imbalan. Kesadaran, nilai kesadaran itu yang ingin kita bangkitkan sehingga anak itu nanti melakukan sesuatu tanpa harus ada imbalan, terus penghargaan, terus menghindari hukuman. Itu yang kita sehingga nanti apa yang kita lakukan itu efektif untuk anak. Bukan berarti bahwa yang kita lakukan itu sedang salah. Memberi penghargaan itu sebenarnya baik, tetapi berdampak. Hanya berdampak itu saja. Berdampaknya apa? Yang tidak mendapat penghargaan. Nah, terus satu lagi. Gitu. Biasanya kita punya kesepakatan kelas nih. Gitu. Kalau kelas, misalnya anak ngerjain PR lah, Gitu. kayak kemarin kan. Gitu. Ngerjain PR. Terus kita punya kesepakatan, apa sih sanksinya? Nah, itu. Oh, Kalau anak yang menentukan sendiri, apa itu masuk hukuman? kalau anak yang menentukan sendiri boleh. Oh, berarti bukan hukuman. Artinya begini, kita panggil si anak. Kita buat kesepakatan. Ya, sama-sama kita buat kesepakatan bersama. Kita tanyakan, kita tawarkan kita kepada anak. tawarkan ke anak Kata saat anak. yang tidak melaksanakan, terus mereka nyepakati bersama. Iya, Ya kita Bu, lebih kesepakatan. baik kita begini. Nah, berarti itu termasuk jenis hukumankah yang setelah mereka lakukan perbuatan itu, misalnya itu terjadi gitu. Kita pertama lakukan restitusi dulu. Kita panggil anak. Ya. Misalnya si Ini anak. kelompok di kelas nih, Iya, kelompok di kelas, ya. Satu kelas nih kita Iya. ambil kesepakatan. Misalnya kita buat kesepakatan PR ya, berkaitan dengan PR, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kalimatnya seperti ini, mengerjakan tugas tepat waktu. Ketika ada yang tidak tepat waktu, itu kita panggil. Sebisa mungkin kita Kalau menghindari. sebelumnya kita sudah kesepakatan nih, saat Boleh, ada boleh. yang telat, nah kesepakatan kita udah sepakat nih. Kesepakatannya belum. Nanti bagaimana? Nah, Iya. mereka nyuruh sendiri, apa Bu suruh kerja nih, misalnya. Boleh. Nah, itu Itu boleh. masuk hukuman. Bukan hukuman, itu konsekuensi. Iya. Tapi ketika tadi dia mengumpul tugas tidak tepat waktu, misalnya Kita menghukum sendiri. dia push up atau lari, maka itu berbentuk hukuman. Sebisa mungkin konsekuensi ini adalah membangkitkan diri supaya dia kembali ke kelompoknya. Tapi tidak menghilangkan dia tadi Bu, tidak menghilangkan apa ya, dia kesalahannya dia tadi, dia mengingat kesalahannya, tapi dia memperbaiki, tapi dengan hal yang sudah dia baik, Maksudnya tidak membuat dia malu. ya dia tidak malu. Artinya dengan kesepakatan yang kita buat. Tetapi kalau sudah berdampak Bu, seperti ini, ketika sudah kita lakukan kesepakatan, anak masih tetap melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi itu adalah supaya kita untuk memperbaiki kesalahan. Supaya tidak terulang. Ya. Begini pertanyaannya, apa yang terjadi ketika restitusi gagal? Maka kita akan lanjut ke restitusi. Kita lakukan restitusi terus, sampai si anak nanti mengetahui kesalahannya apa dan keyakinan kelas kita yang kita buat tadi. Ketika sudah
sudah diyakini, insya Allah saya tidak, insya Allah ketika keyakinan kita sudah kuat, insya Allah kita akan sama-sama di kelas itu kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kita buat dulu seperti itu. Kita tidak memungkiri bahwa ada anak yang patuh terus, pasti ada Bu yang. Kemudian ada anak yang misalnya nanti berbuat kesalahan, itu kita tidak bisa pungkiri. Kita kembali ke tadi, pasti semua orang pernah berbuat salah, tapi sebisa mungkin kita menghindari kata hukum. Itu jawaban saya. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan. Nanti sambil kalau ada pertanyaan, nanti saya bantu juga. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan budaya positif, intinya kita sebagai guru kita harus bisa dulu. Ketika kita menciptakan budaya positif, yang kita lakukan adalah kita berawal dari diri kita dulu. Kita tidak ingin menciptakan budaya positif kepada anak, sedangkan kita tidak pernah menciptakan budaya positif. Kita kembali ke diri kita dulu. Kita refleksi diri kita. Apa yang kekurangan pada diri kita? Nah, kemudian fungsi dari teman sejawat itu apa sih? Teman sejawat berfungsi sebagai monitoring kita, orang yang memberikan feedback atau memberikan masukan kepada apa yang kita kurang, sehingga kekurangan kita tersebut bisa kita ketahui. Nah, kemudian apa yang ingin kita perbaiki di masa depan, kekurangan itulah yang kita akan perbaiki. Kalau misalnya ada kekurangan, nanti kita perbaiki. Kemudian itulah tujuan dari berkolaborasi, yaitu saling melengkapi antara satu, ketika satu kurang maka yang satu melengkapi. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini tidak bisa sendiri, harus diawali dari lingkungan diri kita dulu, kemudian ke lingkungan sekolah, kemudian merambah, nanti akan ketika anak sudah baik di lingkungan sekolah, maka dia akan baik di lingkungan. Ketika sudah di lingkungan baik, maka akan tercipta budaya positif. Maka kesalahan dan kesalahan yang diperbuat anak itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Baik Bapak Ibu, saya tutupi kegiatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.